Benua Antartika yang dipenuhi es ini, saat ini hanya diisi oleh peneliti dan penguin, karena temperaturnya yang sangat dingin. Namun bisa jadi, ada sebuah kota terpendam di antara es di Antartika, menurut klaim mengejutkan ini. Pada tahun 1991, para arkeolog menggali 12 perahu besar berusia 5.000 tahun pada jarak 13 km dari Sungai Nil di Abdos, Mesir, yang dikaitkan dengan Fir'aun dari dinasti pertama. Perahu-perahu itu dianggap sebagai beberapa kapal tertua yang digunakan untuk ritual keagamaan. Herodotus menjelaskan bahwa orang Mesir kuno menggunakan bintang untuk navigasi, yang mungkin mereka warisi dari peradaban tak dikenal, yang merupakan navigator yang baik. Pertanyaannya, siapa dan tinggal di mana peradaban tak dikenal tersebut, yang bahkan menjadi guru dari orang-orang Mesir kuno itu? Rumor yang tersebar tentang adanya sebuah kota tersembunyi selama bertahun-tahun dalam teori konspirasi, dan bahkan beberapa peneliti berspekulasi bahwa benua Antartika mungkin adalah rumah bagi kota hilang, yaitu Atlantis. Seorang ilmuwan mengklaim, zaman dahulu kala, Antartika adalah sebuah kawasan tanpa es, dan rumah bagi peradaban kuno. Teori tersebut, disebut sebagai perpindahan kerak, diduga, bahwa pergerakan kerak bumi, menjadikan sebagian besar Antartika tanpa es pada 12.000 tahun lalu, di mana orang bisa hidup. Diduga, sebuah masyarakat telah hidup di zaman prasejarah, dan berakhir pada zaman es yang membuat beku benua tersebut. Dan ini, bisa jadi adalah Atlantis, sebuah kota mitos yang didirikan oleh orang-orang setengah manusia dan setengah dewa, yang pertama kali disebutkan oleh filosofer Yunani Plato, pada 360 sebelum Masehi. Sejumlah foto NASA, juga mengungkapkan bekas-bekas hunian manusia di bawah es. Gambar-gambar itu diambil menggunakan fotografi penginderaan jauh, untuk misi Operation Ice Bridge di Antartika. Ada tampilan-tampilan, yang bisa saja merupakan suatu kota. Gambar-gambar Google Earth juga ditengarai menampilkan sebuah piramid menyembul di tengah-tengah tundra, yang oleh sejumlah orang disebut-sebut sebagai bukti kemanusiaan yang pernah hidup di sana, dan membangun struktur buatan manusia. Temuan yang mencengangkan tersebut datang hanya beberapa minggu setelah para ilmuwan mengungkapkan bahwa bumi sedang menuju abad es mini, yang disebabkan oleh matahari redup. Kalangan pencinta teori konspirasi juga menjadi riuh ketika terbit video yang disebut-sebut berasal dari kota hilang tersebut. Dalam video yang sudah tidak bisa diakses, katanya memperlihatkan reruntuhan purba tersembunyi dalam es, dan video itu tersebar dari seorang awak televisi California, yang hilang sejak 2002. Jonathan Gray, seorang ahli arkeologi menduga, bahwa pemerintah Amerika Serikat menghalangi, agar video itu tidak beredar, karena mengungkapkan adanya penggalian arkeologis besar-besaran, sekitar 3 km di bawah permukaan es. Beberapa situs web bahkan menyebutkan adanya kota di Antartika, dan Hitler mengetahui tentang itu, lalu membangun pangkalan rahasia Nazi. Mereka bahkan ditengarai telah memetakan kawasan itu, dan menemukan jejaring sungai-sungai dan gua-gua, yang salah satunya mengarah ke danau geotermal raksasa. Suatu pangkalan militer seluas kota, dibangun di sana, dan dinamai Pangkalan 22, atau Berlin Baru, yang menjadi rumah bagi Nazi dan Illuminati. Dan masih ada yang lebih aneh lagi. Karena ada dugaan bahwa pihak Jerman menemukan teknologi alien yang terbengkalai, atau pernah menghubungi alien, dan menggunakan temuan itu untuk menciptakan senjata-senjata super. Bangsa Jerman, alien, dan Illuminati disebutkan sedang berencana meluncurkan tata baru dunia dari sana. Ditambah lagi, para penjelajah menemukan bekas-bekas pangkalan rahasia Nazi, yang tersembunyi jauh di dalam kutub utara, sekitar 960 km dari kutub. Suatu teori ilmiah juga menyebutkan bahwa pada suatu masa, kutub selatan atau Antartika itu dulunya bukan kawasan es, dan menjadi rumah bagi suatu peradaban purba. Kota rahasia Antartika didukung oleh peta kuno yang dikenal dengan peta Piri Reis, yang tersusun pada 1513 berdasarkan data intelijen militer. Tampaknya, ada tampilan pantai Antartika ratusan tahun sebelum ditemukan. Selain membuat kagum, karena menggambar pantai timur Amerika secara detail, peta buatan Piri Reis juga mencengangkan, karena menggambar utara Antartika dengan presisi tinggi. Padahal saat itu, Antartika belum lagi ditemukan, dan baru ditemukan 3 abad kemudian. Konturnya di peta Piri Reis, sama persis dengan kontur Antartika yang asli. Sesuatu yang menakjubkan ini, membuat beberapa orang ada yang menduga, goresan Piri Reis ini, sebagai jejak peradaban besar masa lalu, seperti peradaban Atlantis, bahkan ada menyebutnya dengan istilah sidik jari Tuhan.
Keberadaan Antartika di peta itu membuat para ahli sejarah, geografi, dan kartografi menjadi penasaran bukan kepalang. Sebab, sejarah mencatat bahwa Antartika baru ditemukan pada abad ke-18, atau hampir 300 tahun setelah digambar Piri Reis. Menurut sejarah modern, manusia pertama yang menginjakan kaki di sana adalah James Cook. Kapten Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang juga penjelajah ini, tiba di Antartika pada 1773. Charles Hapgood, ahli sejarah dan geografi dari Universitas New Hampshire, adalah salah satu ahli yang tak habis pikir, mengapa Antartika sudah tergambar di peta Piri Reis. Apalagi, detailnya sangat persis. Sesuatu yang tidak masuk akal, jika peta itu dibuat menggunakan ilmu pengetahuan abad ke-16. Sebab, pada abad ke-16, kawasan tersebut tertutup es, tapi toh bisa digambar dengan persis, seolah tak pernah tertutupi es. Sudah jutaan tahun kawasan tersebut tertutup es. Karena itu, jika garis pantai Antartika tanpa es bisa digambar di peta, itu hanya mungkin dilakukan jutaan tahun sebelumnya, saat kawasan tersebut belum tertutup es. Tapi, itu tentu saja mustahil, karena saat itu manusia bahkan belum ada di bumi. Memang ada saat-saat tertentu, beberapa kawasan di Antartika bebas es, khususnya bagian utara. Bukti-bukti geologis mengkonfirmasi saat terakhir kejadian itu, adalah 4000 tahun sebelum Masehi. Tapi kalaupun demikian, lantas, siapa yang mampu membuat peta Antartika 6000 tahun lalu? Padahal, sejarah pun mencatat, bahwa peradaban manusia bahkan baru dimulai di Timur Tengah, pada 3000 tahun sebelum Masehi. Dalam meneliti peta tersebut, Hapgood antara lain menyurati Letnan Kolonel Harold Z. Hofmeyr, Komandan Angkatan Udara AS untuk melakukan konfirmasi. Dan dalam surat balasan bertanggal 6 Juli 1960, Harold menjawab, permintaan Anda untuk mengevaluasi fitur tak biasa dalam peta Piri Reis 1513, telah kami lakukan. Klaim bahwa bagian bawah peta Piri Reis 1513 menggambarkan pantai Princess Martha di Queen Maud Laut Antartika, dan semenanjung Palmer, adalah masuk akal. Harold melanjutkan, kami mendapati bahwa ini adalah interpretasi yang benar, paling logis, dan paling mungkin. Detail geografisnya memperlihatkan bahwa bagian bawah peta itu bersesuaian dengan profil seismik di permukaan es, yang dibuat oleh ekspedisi Antartika yang dilakukan Swedia dan Inggris pada 1949. Ini mengindikasikan bahwa garis pantai tersebut telah dipetakan sebelum tertutup es. Tutupan salju di kawasan tersebut, saat ini adalah setebal 1 mil. Kami tidak tahu, bagaimana data di peta ini bisa dibuat dengan ilmu geografi tahun 1513. Dalam bukunya yang berjudul Maps of the Ancient Sea Kings 1979, Hapgood menyatakan, bahwa informasi tentang keberadaan tempat-tempat di dunia ini, diwariskan dari orang ke orang selama 1000 tahun atau lebih, dari para pelaut-pelaut besar dunia kuno. Hapgood pun menduga, bahwa Laksamana Turki Piri Reis, juga mendapatkan peta-peta yang berasal dari perpustakaan Alexandria kuno, yang merupakan perpustakaan terpenting di zaman kuno. Peta itu kemudian dipindahkan ke Konstantinopel, yang kemudian pada 1204, ketika terjadi Perang Salib keempat, dan orang-orang Venesia memasuki Konstantinopel, peta-peta tersebut kemudian beredar di kalangan pelaut Eropa. Dia mengklaim, peta ini dan peta lainnya, mendukung teori eksplorasi global oleh peradaban praklasik yang belum ditemukan. Dia mendukung teori ini, dengan analisis matematika peta kuno dan akurasinya, yang katanya melampaui instrumentasi yang tersedia pada saat penyusunan peta. Selama ekspedisi Laksamana Baird ke Antartika pada tahun 1949, penggalian dilakukan pada 3 pemandangan berbeda ke Laut Ross, seperti yang ditandai oleh Oronteus Finaeus dalam peta dunia tahun 1531-nya. Menariknya, lapisan berbutir halus ditemukan di potongan, yang jelas-jelas dibawa ke laut dengan sungai, yang sumbernya terletak di lintang sedang, yaitu bebas dari gletser. Para ilmuwan menemukan, bahwa es mulai menumpuk di Antartika 4000 tahun yang lalu, sebelum ada periode hangat yang panjang di benua itu. Selain itu, ahli teori astronot kuno, sangat ingin tahu tentang struktur seperti piramida di dekat pegunungan Shackleton di benua es. Gambar satelit menunjukkan, piramida memiliki 4 sisi curam seperti piramida Agung Giza. Dalam episode 1 musim 11 penulis David Childress mengatakan, bahwa itu bisa menjadi piramida tertua di bumi yang dibangun oleh peradaban kuno. Dia berkata, jika piramida raksasa di Antartika ini adalah struktur buatan, itu mungkin piramida tertua di planet ini. Dan pada kenyataannya, itu mungkin piramida utama yang dirancang untuk semua piramida lain di planet bumi.
Mungkinkah itu peradaban Atlantis yang hilang? Leluhur legendaris orang Aztec sudah diceritakan secara turun-temurun dan menyebutkan kota Aztlan yang diduga dikenal sebagai asal nenek moyangnya. Orang-orang yang skeptis percaya bahwa itu adalah tempat yang murni mistis, tetapi ada banyak catatan yang berasal dari ribuan tahun menunjukkan bahwa Aztlan pasti ada dalam kenyataan, bukan hanya sekedar mitos. Menurut legenda penduduk asli Amerika, Aztlan terletak di selatan di sebuah pulau putih, dan telah binasa sebagai akibat dari peristiwa bencana alam. Banyak peneliti percaya bahwa Aztlan berarti tempat putih. Inilah sebabnya, mengapa ia umumnya terhubung ke Atlantis dan Antartika, yang menunjukkan bahwa Aztlan mungkin adalah Atlantis yang mistis, sebuah tempat yang terletak di selatan. Sejarah mengatakan bahwa Antartika tidak selalu berada di tempat seperti sekarang. Menurut hipotesis pergeseran benua, banyak peneliti percaya bahwa Antartika pindah dari Khatulistiwa ke posisinya saat ini, sekitar 10.000 sebelum Masehi. Selain itu, penemuan pegunungan Gamburtsev di bawah lapisan tebal Antartika, mengisyaratkan biosfer yang berkembang di benua es di masa lalu. Nah, jika Antartika dulu ada di Khatulistiwa, lalu di mana pulau-pulau Indonesia ketika itu? Sudahlah, saya sudah ngantuk, saya tinggal ngopi dulu.